Untuk materi jurnal khusus ya, ini spesial jurnal, ini bagian dari pengenalan di sistem informasi ya. Kalau di MKN saya kurang tahu ya, nanti bisa dicek ya di kurikulumnya nanti apakah dapat materi sistem informasi akuntansi ya. Kalau yang dari prodi ASP pasti dapat ya untuk materi sistem informasi akuntansi. Ini ada satu mata kuliah khusus ya mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, di prinsipal ini biasanya disinggung sebagai materi yang nice to know gitu ya. Kalian cukup tahu gitu. Ya. Nah, sistem itu kan kumpulan dari prosedur gitu ya, kumpulan dari prosedur yang bergabung menjadi satu gitu ya. Nah, sistem informasi akuntansi ini menjelaskan kayak step-step prosedur-prosedur di siklus akuntansi ya. Misalkan contohnya siklus pembelian gitu ya, siklus pembelian. Siklus pembelian, nah itu dimulai dari mana gitu ya. Dimulai dari mana, berakhirnya kemana ya. Siklus pembelian biasanya nanti dari bagian gudang tuh ngecek dulu ya, bagian gudang. Oh, ini persediaan yang ada di gudang persediaannya menipis ya. Nah, untuk menilai berapa sih level persediaan ketika kita harus memesan kembali. Nah, itu nanti ada materi lagi ya, materi di sistem apa di akuntansi biaya ya. Nanti untuk menghitung yang namanya EOQ, Economic Order Quantity. Ya, pada level order berapa sih level gitu ya persediaan di gudang untuk pemesanan untuk saat pemesanan kembali ya barang yang akan dibeli. Nah, itu nanti kita hitung pakai economic order quantity ya. Jadi dari bagian gudang ngecek dulu nih ya. Oh, ini persediaannya sudah menipis, jadi saatnya pembelian. Ya, nanti bagian gudang nanti akan menyampaikan ke bagian pembelian gitu ya. Udah saatnya beli. Nah, bagian pembelian dia akan melakukan pembelian gitu ya, dan kemudian nanti pas barangnya datang nanti ada tuh bagian khusus yang bagian yang menerima ya. Bagian pembelian dan bagian gudang ini harus terpisah ya, tidak boleh orang yang sama ya. Ini untuk menciptakan internal control ya. Jadi sistem ini ya, sistem informasi akuntansi ini salah satu cara untuk pengendalian internal di dalam perusahaan ya. Tidak hanya berlaku di perusahaan ya, untuk internal control sistem ini berlaku untuk entitas-entitas organisasi-organisasi yang lain juga ya. Nah, terkait di akuntansi ya, ini untuk yang apa, ini kegunaan dari sistem ya. Ini kalian nanti pelajari tersendiri di mata kuliah sistem ya. Ini salah satunya untuk efisiensi dan efektivitas biaya ya. Kemudian melihatnya biasanya yang sistem ini terkait nanti organisasi juga ya. Jadi terkait fleksibilitas dan juga kegunaan dari outputnya. Ini tidak akan kita singgung mendetil ya. Nah, kalau di akuntansi, kalau sistem akuntansi ya, di sistem akuntansi itu sekarang biasanya sudah melalui software, melalui program ya. Jadi ini kalau fungsi-fungsi program di sistem akuntansi ini terkait contohnya ya, ada sistem penjualan, ada sistem pembelian ya, ada sistem untuk piutangnya, ya, sistem hutang ya, kemudian penerimaan kas, pengeluaran kas, dan sistem pembayaran gaji. Nah, itu contoh-contoh dari sistem akuntansi yang ada di suatu entitas ya. Ini tidak usah terlalu nah sebelum ke jurnal khusus ya, ini untuk perusahaan dagang ya, untuk membantu misalkan kalau perusahaan dagang itu kan terutama yang bukan retail ya, ini yang perusahaan yang dia sudah memiliki pelanggan tertentu ya. Ini misalkan supplier supplier kain gitu ya, dia sudah memiliki pelanggan tertentu ya. Kalau sudah memiliki pelanggan tertentu perusahaan itu ya, dia biasanya akan membentuk yang namanya buku besar pembantu. Ya, buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini untuk membantu pencatatan per nama pelanggan. Ya, per nama pelanggan maupun per nama supplier, ya.
Nah, ketika perusahaan itu menjual ya, perusahaan dagang dia menjual ke pelanggan-pelanggan tertentu yang sudah menjadi customer setianya gitu ya. Dia biasanya memiliki catatan khusus ya untuk customer A, customer B, customer C ya. Ini dia memiliki catatan khusus untuk yang pelanggan-pelanggan setianya. Nah, sering banget nih dia menjual ke A, menjual ke B, menjual ke C ya. Nah, untuk pelanggan-pelanggan yang sifatnya ini frekuentif, yang sifatnya sering, ini perusahaan biasanya membuat yang namanya buku besar pembantu. Ya. Buku besar pembantu ini ya terdiri dari buku besar pembantu untuk piutang ya dan buku besar pembantu untuk hutang. Untuk buku besar pembantu piutang ini isinya adalah daftar customer ya, daftar pelanggan. Ya, jadi pelanggan A nanti utangnya ke kita berapa sih ya, pelanggan B ngutang ke kita berapa, pelanggan C ngutang ke kita berapa. Ya. Jadi per nama pelanggan ini untuk yang subsidiary ledger atau buku besar pembantunya. Ya. Kemudian untuk yang buku besar pembantu hutang ini isinya adalah nama supplier. Kita ngutang kemana saja gitu ya. Misalnya kita sering beli ke CVA gitu ya. Jadi ini isinya adalah kreditor atau supplier CVA ya. Kemudian kita sering nih beli barang di di PTB ya. Berarti nanti isinya adalah daftar utang ya, daftar hutang kita perusahaan ke PTB ya. Ini misalkan supplier kita PD Maju Jaya ya. Ini adalah daftar ya, daftar utang kita ya, daftar pembelian kredit kita ke PD Maju Jaya gitu misalkan ya. Nah, ini terkait buku besar pembantu ya. Selanjutnya ya. Ini contohnya ya. Misalkan dari sini ya, dari jurnal umum ya. Di jurnal umum di tanggal 31 ya, jurnal umum di tanggal 31 ini terdapat piutang ya, terdapat jurnal piutang ya. Ini buku besarnya ya, ini buku besar piutang ya, ini buku besar piutang, ini nama akunnya, kemudian ini kode COA-nya ya 112. Di buku besar piutang, utang itu saldo normalnya debit ya. Nah, ini di tanggal 31 ya, terjadi piutang ya, terjadi penjualan secara kredit ya, terjadi penjualan secara kredit sehingga di buku besar piutang kita mencatat di kolom debit 12.000 ya, saldonya 12.000 ya. Kemudian saldo akhir ya, misalkan ada lagi nih di tanggal 31 terdapat pembayaran kepada kita. Ini kita sebagai perusahaan ya, ada pembayaran kepada kita ya, kita menerima cash ya. Dan di buku besar ya, di buku besarnya piutang kita berkurang karena adanya penerimaan pembayaran ya. Jadi kalau yang di tanggal 31 ini jurnal umumnya ya. Nah, jurnal umumnya itu terbentuk dari piutang ya pada sales gitu kan ya, sebesar 12.000 ya, di tanggal 31 Desember. Kemudian ada jurnal lagi di tanggal 31 Desember pelunasan sebagian piutang ya. Kita menerima cash ya dan piutang kita berkurang sebesar 8.000 ya. Dari transaksi ini ya, saldo piutang ya yang dari transaksi tanggal 31 yang pertama kan debit 12.000 ya. Kemudian yang dari transaksi 31 berikutnya ya, kredit 8.000 ya. Sehingga saldo buku besarnya adalah 4.000 ya. Nih, saldo di buku besar ya, saldo di buku besar 4.000 debit. Ini di buku besar piutang. Nah, buku besar pembantu ya, buku besar pembantu itu isinya adalah rincian dari 4.000 ini ya. Rincian dari 4.000 ini customernya siapa saja, pelanggannya siapa saja sih yang masih memiliki piutang kepada kita ya. Misalkan di sini dari 4.000 ini ya merupakan piutangnya Aron ya, piutangnya Aron. Nih sebesar 2.000.
ya. Dan piutangnya Karon ya, Aron dan Karon ya. Ini sebesar 2.000 ya. Nah, jadi kalau buku besar pembantu ini nama customer ya, nama customer, isiannya ya, kolomnya sama seperti buku besar biasa ya. Jadi ada tanggal terjadinya ya, kemudian referensinya ya. Ini boleh nanti diisi jurnal maupun nama akun ya, apa kode akun ya. Nah, biasanya di jurnalnya ya, di apa di kode jurnalnya, kemudian debitnya ya. Ini kolom, ini buku besar ya, ini ingat ya, ini buku besar pembantu, bukan jurnal ya, ini buku besar pembantu ya. Di tanggal 10 Januari ya, 6.000 ini ya. Misal kalau di jurnal umumnya ini perusahaan pasti mencatat account receivable pada sel sebesar 6.000 ya. Ini nanti masuk ke buku besar ya. Nanti di buku besar pembantu itu akan akan dipecah ke buku besar pembantu gitu ya. Jadi akun yang ada di buku besar ya. Nah, jumlah-jumlah yang ada di buku besar akan di breakdown ke buku besar pembantu per nama customer. Nah, itu sederhananya ya. Nah, ini buku besar pembantu terdiri dari 2 ya, buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Kalau buku besar pembantu piutang ya, isinya adalah ya, untuk yang buku besar pembantunya, isinya adalah nama pelanggan ya, nama customer yang memiliki piutang ya, yang apa sih, kita punya piutang kepada dia ya, yang kita melakukan penjualan kredit ya. Kita menjualan kredit kepada para pelanggan ini. Sedangkan kalau yang buku besar pembantu utang ya, nah, ini di buku besar pembantu utangnya tidak ada contohnya ya. Untuk buku besar pembantu utang ya, itu sama ya. Jadi ada buku besar utang, kemudian nanti di breakdown ya, saldonya itu per nama supplier. Jadi kita ngutangnya ke siapa saja. Nah, ini terkait buku besar dan buku besar pembantu. Nah, ini kegunaannya ya. Nah, kegunaannya terutama itu untuk mengecek per nama customer dan per nama supplier yang kita itu sering bertransaksi gitu ya. Yang kita tuh sering bertransaksi kepada pihak-pihak tersebut. Ya. Utamanya itu ya, untuk mengecek itu. Nah, sekarang kita coba nih di sini. Di sini disajikan informasi terkait SIMSCO ya, untuk bulan pertama operasinya ya. Diminta tentukan saldo utang ya, saldo hutang itu ya, buku besar pembantu ya, subsidiary ledger, ini buku besar pembantu hutang ya. Saldonya berapa ya. Jika saldo utang ditanya nih ya, berapa sih ya saldo utang ya di buku besar pada akhir Januari ya. Di sini terdapat informasi ya, pembelian secara kreditnya ya, itu di tanggal 5 ke Devon, di tanggal 11 ke Selby, di tanggal 22 ke Taylor ya. Jadi kita ada 3 supplier nih, 3 supplier, Devon, Selby, Taylor. Pembayaran kasnya ya, masing-masing ya, ke Devon itu 7.000, ke Selby 2.000, dan ke Taylor 9.000. Nah, kalau ditanya saldonya saja ya, saldo utang kita, bisa langsung kita jawab kan ya, berapa saldo utangnya? Berapa saldo utangnya? 14.000. 14.000. Coba kita cek ya. Nah, kalau dari angka ini, kalau 3 sih nggak masalah. Kalau 3 ini nggak masalah ya. Kalau jumlahnya 20 gimana gitu ya. Nah, kalau 3 nggak masalah ya. Nah, sekarang kita coba ya. Di sini kita akan tentukan dulu saldo buku besar pembantu ya. Nah, nanti buku besar pembantunya mau dibuat kolom ya, nggak apa-apa ya. Mau buat ikon juga nggak apa-apa ya. Nah, buku besar pembantunya namanya judulnya di sini adalah
nama supplier. Ya, ini utang ya. Kalau utang berarti supplier, kalau piutang pelanggan gitu ya. Nah, di font G ya di tanggal 5 Januari ini kita punya utang berarti di debit di kredit ya. Ya, utang itu saldo normalnya kreditnya. Timbul utang kredit 11.000 ya. Kemudian di tanggal 9 ya, di tanggal 9 Januari utangnya dibayar nih 7.000 berarti di debit. Nah, nanti kalau pakai kolom masuknya kolom debit yang ini kolom kredit ya kalau pakai yang bentuknya seperti ini. Ya, kalau yang pakai bentuknya seperti ini. Berarti saldo yang defon saldonya berapa di tanggal 31 Januari? 4.000 ya, 4.000 kredit. Ya. Kemudian di buku besar pembantunya Selby. Ya. Di tanggal 11 Januari terjadi ya, kita membeli secara kredit dari Selby 7.000. Kemudian di tanggal 14 Januari kita lunasi 2.000. Berarti kita debit ya. Maka saldonya adalah 5.000 ya di tanggal 31 Januari. Satu lagi buku besar pembantu untuk teller. Ya, untuk teller di tanggal 22 Januari itu kita membeli ya secara kredit dari teller ya. Berarti utang kita 14.000 dan di tanggal 27 kita bayar 9.000 ke teller. Sehingga saldo utang kita ya kepada teller ini masih 5.000 ya di akhir bulan. Ya. Jadi yang Devon ini saldonya 4.000, yang Shelby saldonya 5.000 dan Taylor saldonya 5.000. Ya. Maka ya, total yang ada di saldo saldo buku besar utang totalnya adalah benar ya tadi berapa? 14.000. Gitu ya. Dan ini kalau yang buku besar pembantu seperti ini saja ya. Ya. Sekarang kita masuk ke jurnal khusus ya. Di jurnal khusus kalau yang di bukunya Warren ini sebenarnya bisa juga untuk perusahaan jasa gitu ya, bisa juga untuk perusahaan jasa. Tapi kayaknya lebih umum kalau digunakan di perusahaan dagang ya. Isinya apa saja sih gitu ya? Isinya apa saja jurnal khusus itu ya? Jurnal khusus itu ada 4 ya. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Kemudian yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal pembelian. Yang keempat, jurnal pembayaran kas. Ya, atau jurnal pengeluaran kas. Ya, ini 4 jenis jurnal khusus. Ya. Jurnal penjualan isinya apa ya? Jurnal penjualan ini khusus ya, namanya khusus berarti hanya transaksi tertentu ya. Nah, jurnal penjualan ya, ini isinya adalah seluruh penjualan secara kredit. Ingat ya, secara kredit. Kalau secara cash nggak dimasukkan ke sini, masuknya ke jurnal umum, ya. Jadi yang masuk ke jurnal penjualan hanya yang penjualan secara kredit saja, ya, hanya yang secara kredit saja. Kemudian yang jurnal penerimaan kas. Ya. Nah, kalau jurnal penerimaan kas ya isinya ya adalah seluruh penerimaan kas baik dari pelunasan penjualan secara kredit maupun dari penjualan secara kas ya. Nah, jadi seluruh isinya adalah seluruh kas yang diterima ya. Seluruh kas yang diterima baik dari pelunasan penjualan kredit ya maupun dari penjualan secara kas ya. Nah, ini isi dari jurnal penerimaan kas. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pembelian. Ya. Jurnal pembelian isinya adalah seluruh pembelian secara
kredit, ya. Jadi kalau yang secara cash nggak masuk di jurnal pembelian. Nah, yang berikutnya jurnal pengeluaran kas atau pembayaran kas. Ya. Jurnal pembayaran kas atau pengeluaran kas isinya adalah seluruh kas yang dibayar, seluruh kas keluar, termasuk pembayaran dari pembelian yang secara kredit nih ya, pelunasannya di sini, maupun dari yang pembelian secara cash ya. Jadi seluruh pengeluaran kas masuk ke sini. Nah, yang tidak bisa masuk ke jurnal 1, 2, 3, 4, ya, yang nggak bisa masuk ke 4 ini akan kita catat di jurnal umum. Ya. Jadi kalau yang transaksi perusahaan dagang yang kita pelajari di ini ya, di awal yang term yang setelah UTS itu seluruhnya adalah jurnal umum. Ya, seluruhnya adalah jurnal umum. Nah, kalau kita mau menggunakan jurnal khusus ya, ini opsional ya. Kalau kita mau menggunakan jurnal khusus ya, berarti nanti kalau ada penjualan yang secara kredit ya, kita catat di sales journal ya, di jurnal penjualan. Kalau ada pembelian yang secara kredit, kita catat di jurnal pembelian ya. Kalau ada jurnal yang nggak bisa masuk ke 4 ini, kita catat di jurnal umum. Ya. Jadi kalau menggunakan yang spesial jurnal, kita ini kita perlu 5 gitu ya. Kita perlu 5 jenis jurnal ya. Jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pembayaran kas, dan jurnal umum. Ya, jadi kalau kita menggunakan jurnal khusus ya, kita perlu 5 jenis jurnal. Kalau yang kita pelajari di awal setelah UTS itu seluruhnya adalah jurnal umum. Seperti itu ya. Nah, kemudian contohnya nih. Contoh bentuk ya dari jurnal khusus tadi ya. Yang pertama yang jurnal penjualan ya. Ingat tadi isinya adalah seluruh transaksi penjualan secara kredit ya. Di sini misalkan penjualan ya, transaksi selama bulan Mei ya. Transaksi selama bulan Mei ya di tahun 2017 ya. Di tanggal 3 ya, di tanggal 3 Mei ya. Ini ada penjualan secara kredit. Nah, ini kalau di jurnal khusus ini ada yang ada nama pelanggannya ya. Jadi kolomnya adalah akun yang didebitnya. Akun yang didebit ini kan kalau di jurnal umum langsung akun receivable gitu ya. Kita akan jurnal langsung akun receivable pada sales. Nah, itu kalau di jurnal umum ya. Nah, kalau di jurnal khusus ya, ini kolomnya itu ya kolomnya jadi lebih banyak gitu ya. Nah, ada kolom ini ya, akun yang didebit, kemudian ada kolom untuk bukti, ya ini bukti fakturnya ya. Kemudian ini ya, kolom untuk jurnal ya, kolom untuk jurnal ya. Jurnalnya kan kalau kita di jurnal umum kan account receivable pada sales. Di sini dijadikan satu kolom nih, account receivable debit ya, sales revenue credit ya. Kemudian ya kalau ini sistem perpetual ya, berarti ada satu kolom lagi untuk COGS pada inventory ya. Jadi kalau jurnal penjualan di jurnal umum kan kita jurnal account receivable pada sales, COGS pada inventory, gini kan ya. Nah, ini jadikan satu kolom ya. Ya, jadi ini nama dari pelanggan, kemudian bukti faktur ya, kemudian kolom untuk jurnal yang itu ya, jurnal account receivable pada sales, dan kolom untuk COGS pada inventory ya. Kalau kita mencatatnya dengan metode perpetual ya. Kalau metode periodik, ya, jurnal ini yang kolom ini nggak ada ya.
Itu kalau periodik ya. Kalau periodik yang kolom COGS pada inventory ini nggak ada. Ya. Ini transaksinya selama satu periode ya. Ini ke EBIT, ke Babson, Kerson, Daily, ke EBIT lagi, ke Daily lagi, dan ke Babson lagi. Ya. Ini totalnya berapa ya. Di dalam satu periode di bulan Mei ya, dari jurnal penjualan ini kita bisa tahu bahwa selama bulan Mei ya terjadi penjualan secara kredit ya, totalnya adalah 90.230 ya. COGS-nya adalah 62.190 ya. Tapi dari sini kita belum bisa menentukan gross profit ya, karena bisa jadi ya ada penjualan yang secara cash yang tidak kita catat di jurnal penjualan ini ya. Nanti kita catatnya di cash receipt ya, di jurnal penerimaan kas. Ya. Jadi kalau jurnal penjualan ya isinya hanya penjualan yang secara kredit ya. Kemudian kalau kita memposting ya, kalau kita kemudian memposting ke buku besar ya, buku besar pembantu piutang ya. Jadi buku besar pembantu piutang kan isinya per nama pelanggan ya, per nama pelanggan ya. Kalau per nama pelanggan berarti nanti ada buku besar pembantu untuk EBIT ya. Di sini kan ada EBIT ya. Kemudian Babson, kemudian Carson, kemudian Daily ya. Nah, di sini totalnya ya, total piutangnya yang 90.230 ini ke pelanggan mana saja? Oh, ke EBIT totalnya 26.000 ya. Ke Babson totalnya 25.920. Ke Carson totalnya 7.800 dan ke Daily totalnya 30.510. Seperti itu. Nah, kemudian ya kalau kita post ini ya postingnya ke jurnal ke buku besar ya, buku besar biasa ya. Kalau ini tadi buku besar pembantu piutang ya, buku besar pembantu piutang yang isinya adalah ya nama pelanggan ya. Kemudian ini yang buku besar yang seperti biasa ya, buku besar biasa ya. Ini saldo dari piutangnya ya adalah 90.230 ya. Ini kalau dia punya gitu, punya buku besar pembantu ya, ini isi saldonya kalau ini saldonya ya, ini saldonya 90.230 ya. Kemudian untuk inventory ya itu kita ambilkan dari kolom jurnal yang paling kanan ya. Inventory sama dengan COGS-nya ya. Inventorinya 62.190 ya. Kemudian sales-nya ya. Dari sales yang penjualan secara kredit ini adalah 90.230 ya. Nah, dari yang di sini dan COGS-nya 62.190. Nah, ini buku besar dari masing-masing akun. Nah, kalau ini tadi buku besar pembantu piutang. Ini untuk cross check saja ya. Ini untuk cross check saja ya. Tadi ya di jurnal di buku besar ya. Nah, di buku besar umumnya saldo inventorinya sekian ya. Kemudian salesnya sekian ya. Dan untuk yang di account receivable nih saldonya 90.290 ya. Ini cross check ya bahwa di buku besar piutang ya itu menunjukkan 90.230. Di buku besar pembantu piutang ya totalnya sama ya. Ini untuk mengecek ya, mengcross check antara di buku besar umum dan buku besar pembantu. Ini keuntungannya ya. Keuntungannya dari buku ini ya, dari buku dari jurnal khusus ya, jurnal khusus penjualan ya. Jurnal khusus penjualan ini kita bisa melihat ya dari seluruh kan isinya penjualan tok tuh ya, isinya penjualan tok. Kita bisa melihat ini penjualannya secara kredit ini totalnya berapa sih gitu ya.
Kalau di buku di jurnal yang umum kan kita harus ngecek ya, kita harus ngecek satu-satu ya jurnalnya untuk yang sales yang mana saja. Kalau ini kita bisa langsung mengetahui total dari penjualan cashnya itu total dari penjualan secara kreditnya itu berapa ya. Kemudian jurnal khusus yang kedua ya, yaitu jurnal penerimaan kas ya. Jurnal penerimaan kas ini isinya tidak hanya dari pelunasan dari penjualan secara kredit, tapi seluruh dari penerimaan kas ya. Seluruh dari penerimaan kas. Kolomnya juga lumayan banyak ya untuk yang jurnal penerimaan kas ini ya. Ada kolom tanggal ya. Kemudian kolom siapa sih gitu, siapa sih yang bayar ya, siapa pembayar penerimaan kasnya itu sumbernya dari mana gitu ya, penerimaan kasnya sumbernya dari mana ya. Kemudian ini nomor reference ini bisa diisi dengan kode COA ya, chart of account. Selanjutnya kalau ini penerimaan kas berarti kasnya nanti di debit ya, kasnya di debit ya, kas yang di debit itu berapa ya. Kemudian ya pasangannya kreditnya ya. Ketika debitnya kas, ya, kreditnya ini apa gitu ya. Nah, ya, sisi kreditnya ini apa? Nah, sisi kreditnya ya itu bisa dari pelunasan piutang ya, bisa dari penjualan secara cash ya, bisa dari akun lain ya, misalkan ada investasi gitu dari pemilik ya, ada setoran dari pemilik, ada penerimaan gitu ya, penerimaan dari macam-macam gitu ya, selain dari penjualan gitu ya, selain dari transaksi utama perusahaan. Dan ini ada kolom diskon kalau misalkan kita menerima pembayarannya itu dan terdapat diskon ya, terdapat diskon yang harus dialokasikan ya. Sales diskon itu kan kredit ya, masuknya di sini. Ya. Jadi debit, ya, debitnya pasti cash karena penerimaan cash. Nah, kreditnya ini ya, yang pertama sales diskon, yang kedua piutang, yang ketiga adalah sales revenue kalau penjualannya secara cash, dan akun lain ya. Nah, ini misalkan untuk yang transaksi selama bulan Mei ya, untuk penerimaan kas ya di tanggal 1 Mei ini ada investasi, ada setoran dari pemilik ya sebesar 5.000. Setoran dari pemilik itu kan menambah kas ya. Ini kalau yang di tanggal 1 Mei ini kan yang di tanggal 1 Mei ya, ini kalau kita mencatatnya di jurnal umum ya, kita akan mencatat debit ya, penerimaan kas ya. Kreditnya adalah ini ya, owner's capital. Nah, gitu ya, sebesar 5.000. Ya. Di sini tidak ada akun owner's capital ya, jadi kita masukkan ke kolom yang other account ya, kolom yang akun lainnya yang dikredit ya. Selanjutnya ya, ini ada kolom lagi ya, kolom lagi COGS ya pada inventory. Ini kalau ada yang kalau menggunakan yang metode perpetual ya atas penjualan secara cash ya. Jadi kalau ada penjualan secara cash kan kita akan jurnal to cash pada sales ya, kemudian COGS pada inventory. Karena penjualan secara cash ini tidak masuk di jurnal khusus penjualan ya, masuknya di jurnal khusus penerimaan kas ya. Tapi untuk yang jurnal berikutnya yang COGS pada inventory kan tetap masih ada ya. Nah, jadi ini ini kolom yang paling kanan ini kalau kita menggunakan metode perpetual ya. Menggunakan metode perpetual kita akan tambahkan ya COGS pada inventory. Seperti itu. Nah, ini misalkan yang di tanggal 7 ini ya. Nah, di tanggal 7 Mei ya, di tanggal 7 Mei ini kan masuk ke kolom cash ya sebesar 1.900 ya. Kemudian kolom salesnya ya itu 1.900 juga ya. Dan kolom COGS pada inventory sebesar 1.240.
Nah, ini kalau kita catatnya di apa dengan menggunakan jurnal umum, kita kan akan mencatat tuh ya, cash pada sales ya, COGS pada COGS pada inventory ya. Cash pada salesnya sebesar 1.900, COGS pada inventory-nya sebesar 1.240. Nah, ini kalau kita mencatat menggunakan yang jurnal umum ya. Kalau jurnal khusus kita masukkan di kolom-kolom seperti ini. Ya. Nah, berikutnya, contoh berikutnya yang di transaksi tanggal 10 ya. Ini misalkan ada ya pelunasan ya, ada pelunasan piutangnya Ebert Sister ya. Pas mencatat penjualannya ya, pas mencatat penjualannya kita catat di jurnal khusus penjualan ya. Ketika penerimaan kas, kita catat di jurnal khusus penerimaan kas. Ya. Nah, penerimaan kasnya ya dari Ebert ini dia melunasi dalam jangka waktu diskon ya. Berarti kas yang diterima nih 10.388, kemudian ada diskon yang dialokasikan sebesar 212 ya. Kemudian piutangnya Ebert ini 10.600. Ini kita bisa cross check di jurnal penjualan, benar nggak piutangnya segitu ya. Piutangnya Ebert. Ya, di ledgernya juga bisa ya. Di Ebert itu ya. Nih piutang ya yang terjadi ya nih di tanggal 3 Mei adalah 10.600, benar ya. Nah, ini yang dilunasi ya. Yang dilunasi oleh Ebert di tanggal 10 Mei. Ya. Untuk yang kolom COGS pada inventory-nya nggak kita tulis lagi ya. Ya. Ini kita sudah tulis waktu kita menyusun yang kita masukkan di jurnal khusus penjualan. Kalau di jurnal penerimaan kasnya ya untuk yang pelunasan penjualan secara kredit kita hanya masukkan ke kolom cash ya dan piutang dan diskon kalau pelunasan dalam jangka waktu diskon. Ya. Kemudian satu lagi misal nomor 22 ya ini ya tanggal 22. Nah, satu lagi yang di tanggal 22 ya. Ada notes payable ya. Kas masuk. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya ya, ini adalah kita ngutang ya, kita berhutang. Timbul yang namanya notes payable ya. Timbul yang namanya notes payable, kita ngutang ya, kita ngutang sebesar 6.000 ya. Nanti akun lainnya kreditnya adalah notes payable ya. Ini kalau di tanggal yang 22 ya, di tanggal 22 Januari, ini kalau kita menjurnalnya di jurnal umum ya, kita akan mencatat ya debitnya kas ya, kreditnya adalah notes payable ya, sebesar 6.000 ya. Jadi masuk ke kolom kas 6.000, kemudian masuk ke kolom order account karena nggak ada nama itu kan ya, notes payable di sini ya. Jadi kita pilih kolom order account sebesar 6.000. Ya. Nah, ini isi dari jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, ini kalau postingnya ya, postingnya ke buku besar ya. Postingnya ke buku besar. Untuk yang buku besar pembantu ya, buku besar pembantu piutang ini terkait dengan pelunasan piutang ya, pelunasan piutang dari pelanggan-pelanggan tertentu tadi ya. Misalkan yang Ebert di sini dia melunasi di tanggal 10 Mei ya atas piutangnya sebesar 10.600 ya. Jadi masuk ke kolom buku besar pembantu piutang Ebert ya. Kredit tuh 10.600 atas pelunasan piutang. Selanjutnya contoh lagi yang Babson ya, ini Babson ya di tanggal 17 Mei ya. Ini melunasi piutang yang senilai 11.350 ya. Maka di buku besar pembantu piutang untuk Babson ya, di sini ada pengkreditan piutang ya sebesar 11.350. Seperti itu ya. Nah, kalau yang lainnya nih kayak cash ya, piutang yang secara umum, inventory ini masuk di buku besarnya masing-masing. Ini juga cross check-nya ya, cross check untuk buku besar pembantu piutang ya.
dan buku besar umum ya untuk piutang. Ya, sama. Ini yang di sini tadi sama ya. 5180 ini terdiri dari punyanya Ebert, Babson ya. Ini Ebert, Babson dan Daly. Next berikutnya ya. Ini jawabannya apa kalau yang soal ini? Penjualan secara cash ya dicatat di penerimaan kas. A, B, C, D? B. B ya. Di sini ya. Cash receipt journal. Ya. Nah, nih yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk di kolom kredit untuk jurnal penerimaan kas. Pas dan diskon. Yang mana? Other account tadi masuk ya, ada ya other account ya. Account payable masuk nggak? Enggak. Enggak. Kalau account payable kredit, kira-kira nanti masuk ke jurnal khusus apa coba? Coba tebak dulu. Pengeluaran kas. Pengeluaran kas ya. Kalau ada nanti pengeluaran kas? Yakin? Kan ini kredit ya. Kalau ini kredit Pembelian. Pembelian, Bu. Ini nanti di jurnal khusus pembelian ya. Karena pembelian isinya adalah pembelian yang secara kredit ya. Oke. Account receivable ya. Ini masuk ya karena misalkan pelunasan piutang tadi ya, pelunasan piutang ya, kita menerima kasnya. Dan kalau yang sales tadi yang sales yang secara kas ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Kalau account payable ini nanti masuk di jurnal khusus pembelian ya, purchase. Ya, kita masuk yang ketiga nih, jurnal khusus ya pembelian. Nah, kalau pembelian isinya adalah supplier ya, nanti ya kalau di buku besar pembantunya adalah daftar suppliernya ya. Nah, kalau pembelian ya, kalau pembelian kan baik secara perpetual maupun secara periodik, jurnalnya hanya ini ya, maksudnya jurnalnya hanya satu ya. Kalau periodik kan purchase nanti ya, kalau periodik berarti purchase pada account payable. Kalau perpetual ya inventory ya pada account payable. Ya, jadi akun yang di kolom paling kanan ini menyesuaikan metodenya pakai apa, periodik atau perpetual ya. Kalau di sini yang tercantum di sini adalah yang perpetual ya. Nah, isinya ada kolom tanggal, kemudian kolom untuk nama suppliernya ya, nama suppliernya, kemudian syaratnya ya. Nah, ini biasanya untuk itu juga ya, untuk panduan bagi kita, ini kira-kira kita sudah jatuh tempo belum sih utangnya ya? Atau kita mau memanfaatkan diskon? Kira-kira masih tanggalnya masih pas nggak, masih cocok nggak untuk pemanfaatan diskon pas kita bayar utang ya? Jadi di sini ada syarat pembelian secara kreditnya dan ini ya, yang akun jurnalnya ya inventory pada account payable ya. Ini kalau yang secara perpetual. Nah, di sini misal selama bulan Mei ya, ini perusahaan melakukan pembelian secara kredit ya dari tanggal 6 sampai tanggal 29 ini ada Jasper, Eaton, Faber and Son, Jasper lagi, Faber and Son lagi dan Eaton lagi ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ya, secara umum ada 3 ya, Jasper, Eaton sama Faber ya, ada 3 supplier utama ya. Jadi kita membeli barang itu hanya ke 3 supplier ini, kita hanya ke Eaton, Faber sama Jasper ya. Total di jurnal pembeliannya adalah 63.900 ya. Ini di buku besar pembantu utang ya, untuk Eaton totalnya 19.800, untuk Faber 15.600 dan Jasper 28.500 ya. Nah, berikutnya ya,
Kalau yang di buku besar umum ya, di buku besar umum ya, nanti untuk cross check ya, untuk buku besar utang ya, totalnya 63.900 ya. Ini total dari sini ya. Pas ya. Ya, total dari sini ya. Oke. Nah, ini isi dari jurnal pembelian ya, jurnal khusus pembelian. Ya. Ini cross check-nya tadi untuk di jurnal di buku besar umum dan buku besar pembantu ya. Coba kalau ini jawab. Nah, berikut merupakan keuntungan dari subsidiary ledger dari buku besar pembantu. Kecuali kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? C. Kalau buku besar pembantu ini bisa membantu, bukan sih membantu mengurangi gitu ya, membantu mengurangi kesalahan di akun-akun individu, ya nggak sih? Tapi ini ya, mengeliminasi. Eliminasi di sini mungkin menghapuskan kali ya. Jadi dia tidak bisa menghapuskan gitu ya, tidak bisa menghapuskan, tapi bisa sebenarnya itu ya, bisa untuk mengecek ya, mengecek akun-akun individu ya. Kadang kalau di jurnal umum ya, di jurnal umum secara keseluruhan ya, kalau kita menjurnalnya hanya di jurnal umum kan kita nggak tahu nih, ketika misalkan ada kesalahan ya, ini kok nggak cocok gitu ya, total pembeliannya ini nggak cocok, kita harus ngecek satu-satu ya. Kalau ini kita bisa mengecek itu dari akun individunya ya. Tapi bukan berarti mengeliminasi ya, tidak belum tentu bisa mengurangi ya, bisa menghilangkan ya dari error ya. Oke, yang terakhir ya untuk jurnal khusus ya, ini adalah jurnal pembayaran atau pengeluaran kas ya. Isinya adalah seluruh pengeluaran kas ya, termasuk pelunasan hutang kita ya, termasuk pembelian secara cash ya, dan pengeluaran-pengeluaran lain ya yang dari kas ya. Isi kolomnya apa saja ya, ada kolom tanggal, kemudian ini kolom untuk bukti ya biasanya ya, kemudian utangnya ya, kasnya, kas yang keluar ya, kas yang keluar ini dalam rangka apa gitu ya, apakah dalam rangka membayar supplier ya, atau ini drawing ini berarti ada pengambilan pribadi ya, atau bayar asuransi ya. Nah, jadi lawan transaksinya dari dari pengeluaran kas ya, ini untuk apa ya. Kemudian ya kolomnya ya, kolom paling kanan ya, ini adalah kolom yang kas yang dikredit ya, pengeluaran kasnya ya. Ini kolom paling kanan adalah kolom kas yang keluar ya. Kemudian kolom berikutnya ya, ini harusnya inventory-nya debit ya. Jadi order account debit, kemudian account payable-nya debit, ini untuk pembayaran ya, untuk pembayaran pembayaran utang gitu ya, pembayaran utangnya ya. Kalau ini, kalau inventory kredit itu kalau kita bayar utang ya, kita bayar utang dalam jangka waktu diskon, ya kan? Kita bayar utang ya, misal utang kita nih misalkan di tanggal 10 ya, kita bayar utang ke supplier kita si Jasper, utang kita nilainya 11.000, tapi karena masih dalam jangka waktu diskon ya, kita dapat diskon ya sebesar 220. Nah, kalau dengan metode perpetual ya, diskon itu kan akan kita alokasikan ke akun inventory ya, akan mengurangi value ya, bukan jumlahnya ya, value dari inventory. Di inventory-nya akan kita kredit. Nah, kalau nanti metodenya periodik ya, berarti ini bukan inventory ya, tapi purchase discount ya. Ini purchase discount, kemudian ini kolom cash ya. Ini si kolom dari jurnal pengeluaran kas ya. Contoh untuk yang transaksi tanggal 1 ya.
Transaksi tanggal 1 ini misal kita bayar kas dalam rangka membayar asuransi dibayar di muka. Ya. Kalau kita mencatatnya di jurnal umum ya di tanggal 1 Mei, kita akan mencatat ya debitnya adalah prepaid insurance ya, kreditnya adalah kas sebesar 1.200. Ya, ini kalau kita mencatatnya di jurnal umum ya. Nah, kalau di jurnal khusus ya, kita catat akun yang didebit itu adalah prepaid insurance ya. Ini untuk dalam rangka ya bayar prepaid insurance, kita masukkan ke kolom other account ya, karena nggak ada prepaid insurance di 3 kolom ini kan nggak ada nih, account payable, inventory, cash ya. Jadi kita masukkan ke kolom other account 1.200 dan kita masukkan ke kolom kas ya, kredit 1.200. Selanjutnya contoh yang transaksi tanggal 3 ya. Di tanggal 3 ya, ini akun yang di debit ya, ini adalah dalam rangka perolehan inventory. Ini yang masuk ya, di sini kan adanya inventorinya kredit ya, yang di sini adanya inventorinya kredit. Ketika di sini yang inventorinya itu debit, maka kita masukkan ke kolom other account. Ya, karena yang kolom ini untuk inventory kredit ya. Kalau inventory debit ini yang di sini ya, yang 100 ya. Masuknya ke kolom other account. Nah, ini artinya kita membeli barang dagangan secara kas ya. Jadi kalau di tanggal 3 ya, ini kalau kita mencatatnya di jurnal umum ya, kan kita akan mencatat inventory pada kas sebesar 100. Seperti itu ya. Masuk ke kolom other account, ya, debit ya 100 dan kolom cash kredit 100. Ya. Ini sama seperti yang transaksi tanggal 8. Selanjutnya ya contoh untuk yang pembayaran ke supplier ya di tanggal 10 tadi ya. Nah, di tanggal 10 Mei ya kita membayar ke supplier ke Jasper ya nilai utang kita 11.000. Ini ada inventory yang dikredit berarti kita membayar masih dalam jangka waktu diskon ya. Maka kas yang kita keluarkan ini hanya 10.780. Kalau kita mencatatnya di jurnal umum ya, kita akan mencatat ya debitnya account payable sebesar 11.000, kemudian inventory kita kredit sebesar 220 dan cash kita kredit sebesar 10.780. Nah, ini kalau kita mencatatnya di jurnal umum ya. Tapi kalau kita menggunakan jurnal khusus, berarti cukup kita tulis di jurnal khusus ya. Jurnal umumnya nggak usah. Ya ingat, jurnal umum itu kalau kita menggunakan jurnal khusus, jurnal umum hanya untuk menampung yang tidak bisa dicatat di 4 jurnal khusus tadi. Nah, itu baru kita catat di jurnal umum. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh transaksi yang tanggal 30 ya. Tanggal 30 ini dalam rangka pengambilan pribadi ya, ada prive di sini ya sebesar 500. Prive kan nggak ada di akun ini ya, nggak ada di akun account payable, inventory nggak ada ya. Jadi kita masukkan ke kolom other account ya sebesar 500 dan kita akan masukkan ke kolom kas kredit sebesar 500. Ya. Nah, ini contoh dari jurnal khusus pembayaran atau pengeluaran kas. Ini buku besar pembantu utangnya ya untuk saldo-saldonya untuk cross check ke sini. Totalnya 12.000 untuk yang Eaton, Faber 8.700 dan Jasper ini enggak ada ya, udah enggak ada. Jasper udah enggak ada, udah dilunasi ya. Jadi dari utang total utang yang 42.000 ini ya, 42.600. Ini yang ke mana ya? Nanti untuk di cross check di buku besarnya ya. Nah, kalau ini saldo utang secara keseluruhan ya. Saldo utang secara keseluruhan untuk ini ya suppliernya. Nah, nanti bisa di di cross check ya di buku besar di buku besar
piutang, buku besar utangnya ya, buku besar utangnya. Kalau yang menunjukkan di sini ini adalah total utang ya, total utang yang dibayar ya. Ini misal 11.000 kan di debit ya. Ini ada pembayaran ya, benar ya, 11.000 debit. 7.200 terus debit. 6.900 di debit ya. Ini pembayaran utang. 17.500 debit. Ya, ini utang yang dibayar ya oleh utang yang kita bayarkan ya ke supplier utama kita. Ini cross check untuk akun-akun yang lainnya ya, kita memposting ya. Kita memposting dari jurnal khusus pembayaran kas ke buku besar ya. Ini ada buku besar kas, buku besar inventory, buku besar prepaid insurance yang ada di sini tadi, kemudian buku besar utang dan buku besar prepaid. Nah, ini cross check untuk buku besar utang ya dan buku besar pembantu utang ya. Buku besar utang ya. Pertanyaan berikut ya. Pembelian peralatan ya, atau ya pembelian peralatan atau perlengkapan secara kredit ya. Ini pembelian peralatan ya dan perlengkapan, bukan pembelian persediaan. Akan dicatat di mana? D. D atau A? Jurnal D, A atau C? pembelian. Nah, kalau ini nggak mungkin kan ya, ini nggak. Nah, sekarang A, C atau D? C. C. Kredit ya, ini kredit loh. Kredit purchase ya, kredit purchase. Berarti belum bayar. Belum bayar kan? Kalau belum bayar berarti yang cash payment kan berarti nggak ada ya. Nah. C atau D? Sekarang. Bu, soalnya bukan inventory. Ya, bukan inventory ya, masuknya ke jurnal umum. Jadi yang jurnal pembelian ini hanya untuk pembelian persediaan secara kredit ya. Jadi pembelian yang frekuen gitu, yang frekuen itu kan ini kalau perusahaan dagang, usaha utama kita adalah pembelian dan penjualan barang dagangan ya. Jadi kalau yang masuk di jurnal khusus pembelian adalah pembelian barang dagangan secara kredit. Kalau yang masuk di jurnal penjualan adalah penjualan barang dagangan secara kredit ya. Kalau di sini pembelian secara kredit, nah pembelian berarti udah pasti nggak masuk yang jurnal pengeluaran ya, apalagi penerimaan kas itu nggak masuk. Nah, karena di sini untuk peralatan dan perlengkapan, maka akan kita catat di jurnal umum. Jurnalnya gimana? Kalau equipment? Pada akun pada akun payable. Debitnya apa? Equipment ya, equipment atau supplies. Nah, kreditnya adalah payable. Ada akun payable. Ya, sip. Ini ya. Pembayaran kas ya dari inventory ya, dari inventory dicatat di A. Ya, benar ya, kas payment journal ya. Nah, efeknya gitu ya, efeknya dari spesial jurnal ke jurnal umum itu apa sih ya? Jurnal umumnya jadi lebih sedikit ya kan, jurnal umumnya lebih sedikit. Jurnal umum ini kalau kita menggunakan maksudnya perusahaan menerapkan jurnal khusus, maka jurnal khusus ini hanya untuk menampung yang tidak bisa dicatat di 4 jurnal khusus tadi ya. Nah, ini kalau kita menggunakan jurnal umum saja tanpa jurnal khusus, ya, itu yang kita pelajari sebelumnya yang di chapter 5 atau 6 kemarin. Ya, chapter 5 ya, di chapter 5 ketika transaksi perusahaan dagang. Nah, kalau di sini ya, kita gunakan jurnal khusus, ya, sehingga jurnal umum itu hanya untuk menampung ya atau mencatat yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus. Ya. Termasuk kalau nanti ada jurnal koreksi, kemudian jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Ini kita catat di jurnal umum. Gitu ya. Nah, ini yang dicatat ya, contoh yang di jurnal umum ya.
adanya ini ya, apa, pengembalian ya, pengembalian barang ya, pengembalian barang ya, ada barang yang kita kembalikan ya, ada purchase return ya. Ini purchase return akan kita catat di jurnal akan kita catat di jurnal umum ya. Ini purchase return ya. Untuk metode perpetual kita akan catat account payable pada inventory, ini kita catatnya di jurnal umum. Seperti itu. Ini contohnya. Contoh lainnya tadi misalkan kita membeli equipment perlengkapan ya, yang secara kredit tapi itu nggak masuk di jurnal pembelian tapi masuknya di jurnal umum ya. Oke. Nah, sekarang kita coba identifikasi ya, di jurnal mana ya 5 transaksi ini. Nah, yang pertama, penerimaan kas ya dari transaksi yang sebelumnya secara kredit dari Auckland Company. Masuk ke jurnal mana? Cash receipt journal. Penerimaan kas. Penerimaan kas ya, kas receipt journal ya, penerimaan kas. Kemudian nomor 2, pembelian peralatan dengan menandatangani notes payable. Jurnal umum ya. Kalau yang nomor 1 jurnalnya gimana itu? Collected cash on account. Kalau kalau masuknya kalau ini kita mencatatnya di jurnal umum, kalau nyatatnya gimana? Cash pada account receivable. Cash pada account receivable ya. Ya, kalau di jurnal khusus nanti masukkan ke kolom ya, masukkan ke kolom cash dan kolom account receivable ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ya, di nomor 2 ini masuk di jurnal umum ya. Jurnalnya gimana? Pembelian peralatan dengan menandatangani notes payable. Equipment on pada note payable. Ya, equipment, debit, kreditnya adalah notes payable ya. Berikutnya nomor 3, menjual persediaan secara kredit. Sales. Jurnal penjualan ya. Kemudian pembelian persediaan secara kredit. Jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Okay. Kemudian nomor 5, membayar $2.400 untuk polis asuransi selama 2 tahun. Jurnal Pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Ya. Itu ya. Oke. Nah, untuk jurnal khusus, ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Silahkan, Abi. Kalau misal ada menerima pelunasan piutang sebesar 5 juta dan sisanya dihapuskan gitu, nanti update-nya masuk jurnal penerimaan kas nggak, Bu? Yang menerima piutang ya, penerimaan piutang, penerimaan pembayaran piutang ya. Iya. Ya, kalau yang penerimaan, yang kas, yang penerimaannya kan berarti itu kalau kita jurnal biasa ya, jurnal umum berarti kan kas pada account receivable gitu kan ya. Ya. Ada yang tak tertagihnya, Bu? Kalau yang tak tertagihnya kan ya, yang tak tertagihnya dialokasikan, disisihkan nggak? Gak ada keterangannya, Bu, cuma gitu aja. Menerima pelunasan piutang sebesar 5 juta dan sisanya dihapuskan. Sisanya ini 2.500.000. Nah, untuk penghapusan piutang ya, itu kita catatnya di jurnal umum ya. Jadi kalau penerimaan kasnya kita catat di jurnal penerimaan kas ya. Kemudian untuk yang penghapusannya tadi ada itunya nggak? Kalau misalkan kalau dihapuskan ya, kalau dihapuskan takutnya kalau ini berarti kan biasanya disisihkan dulu ya. Kalau kita menggunakan metode allowance kan kita sisihkan dulu ya. Cash misalkan pada account receivable ini yang sebesar 5 juta ya. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Kita sisihkan dulu ya. Kita akan sisihkan dulu ya badep expense pada AFDA ya. Ya, badep expense pada AFDA. Nah, ini ada nggak di kolom yang jurnal penerimaan kas tadi?
Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nah, kalau penyisihannya ini nggak ada, berarti ini nanti masuk ke jurnal umum, ya. Jadi yang nggak bisa tertampung di kolom-kolom yang di jurnal khusus akan kita catat di jurnal umum, ya. Jadi penerimaan kasnya di jurnal penerimaan kas, kemudian penyisihannya itu di jurnal umum, ya. Oh, nggak bisa pakai langsung AFDA pada account receivable gitu. Nah, itu kalau sebelumnya disisihkan dulu ya, dari penyisi yang disisihkan itu dihapuskan. Nah, kalau itu kan berarti makanya sebelumnya itu sudah disisihkan lebih dahulu atau belum. Kalau sudah disisihkan kan berarti nanti yang AFDA-nya ya pada account receivable ini yang akan kita catat ya, ini untuk penghapusan. Nah, kalau ini penghapusan ya. Ini penghapusan dari piutang yang sebelumnya itu disisihkan atau diestimasikan tidak tertagih. Kalau yang langsung direct write off gitu ya, direct write off ini kan kita sebenarnya nggak menganut lagi gitu ya yang direct write off yang langsung penghapusan ya. Jadi nggak tiba-tiba itu langsung kas ya, kemudian apa account receivable ya, ini berarti langsung itu ya BDE gitu ya. Nah, kalau ini yang langsung penghapusan yang secara langsung, jadi langsung pakai badep expense pada account receivable ya. Jadi nggak ada akun AFDA kalau tanpa penyisihan. Nah, sebelumnya harusnya disisihkan dulu ya, ada penyisihan dulu ya, atau mungkin di awal periode ya, di awal periode itu ternyata sebenarnya ada informasi loh, ada informasi dari bagian piutang yang disisihkan. Itu di saldo awalnya diketahui nggak ada saldo awal AFDA? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, AFDA awalnya ada 4.500.000. AFDA awalnya ada ya. Kalau awalnya ada ya, berarti kan yang akun other account tadi ada nggak? Yang maksudnya yang bisa menampung itu? Itu berarti kan penerimaan kas ya. Nah, kas resip ya. Nah, kas resip yang kita lihat isinya apa saja tadi ya. Kas debit ya. Kemudian adalah sales discount. Yang debit hanya dua ini nih. Yang debit hanya dua ini ya. Other account-nya itu adanya di kredit ya. Other account-nya adanya di kredit. Yang debit hanya cash dan sales saja. Nah, kalau tadi penghapusan ya, penghapusan dari AFDA ya, yang sebelumnya sudah disisihkan di awal periode, kemudian kita hapuskan ya, maka penghapusannya masukkan ke jurnal umum ya. Jadi nanti dipecah ya, yang untuk yang account receivable ya, bagian dari account receivable yang tertagih ya dan yang dihapuskan. Ya, kalau yang tertagih kita masukkan di kas receipt ya. Kemudian yang penghapusannya di sini yang debitnya kan hanya kas sama diskon ya. Nah, ini kita masukkan ke jurnal umum ya, tadi yang AFDA-nya ya. Jadi kan kas pada account receivable ini yang tertagih 5 juta gitu ya Abi ya. Kemudian sisa apa yang 2.500.000. Nah, ini AFDA pada account receivable ya. Ini kan bukan penerimaan kas ya. Nah, AFDA pada account receivable ini kan bukan penerimaan kas. Dan di jurnal penerimaan kas itu untuk kolom debitnya hanya kas dan hanya untuk diskon ya. Sehingga kalau ada debit AFDA ini masukkan ke jurnal umum. Ya. Gitu ya Abi. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Iya, Bu. Silahkan ada lagi? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Mbak siapa suaranya kecil sekali? Isna, Bu. Ya, silahkan Isna. Kalau misalnya utang, tapi itu utangnya bukan notes dan bukan untuk beli peralatan gitu, Bu. Utangnya uang gitu. Itu nanti nggak dicatat di penerimaan kas atau gimana ya, Bu? Nah, utangnya uang. Iya, tapi jadi, bukan notes payable. Ya, kalau kalau kita misalkan di utangnya uang, notes payable kan uang juga. Maksudnya ngutangnya tapi account receivable gitu. Kayak cash pada account payable gini. Iya. Ya. Nah, gini ya. Nah,
Ini kan berarti kita tetap menerima cash juga ya. Kita menerima cash kan ya? Ya. Kita ngutang uang tapi nggak pakai, ini kayak nggak pakai bunga. Kayaknya nonsens gitu ya. Nggak mungkin deh kalau utang uang itu nggak pakai bunga. Kalau sekarang maksudnya biasanya kalau sekarang itu pakai bunga gitu ya. Jadi account payable ini biasanya untuk yang kalau perusahaan dagang hanya untuk jual beli yang barang dagangan ya. Ketika dia ngutangnya dalam bentuk uang ya, itu biasanya notes payable. Kalaupun nanti disebutkan ternyata account payable, ya berarti kita tetap masukkan ke ini ya, masukkan ke jurnal penerimaan kas ya. Cuma nanti di sininya ya, untuk yang ini ya, ini adalah untuk yang keterangan ya, keterangan akun yang dikredit apa, ini adalah account payable. Kemudian di sini masuk ke kolom yang other account ya. Gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, satu lagi kalau ada sebelum... Ibu mau izin bertanya. Ya, satu lagi ya. Oke. Ya, silakan. Ya, di jurnal penerimaan kas itu kan seluruh kas dari kredit maupun tunai. Nah, yang di jurnal penjualan itu ditulis lagi nggak Bu di jurnal penerimaan kas atau pelunasannya aja yang ditulis? Kalau penjualannya secara kredit awalnya ya, nanti jurnal penjualannya ya, yang penjualannya masuk ke jurnal khusus penjualan. Ya. Kemudian pas pelunasan, pas kita menerima pembayaran ya, yang masuk ke jurnal penerimaan kas hanya pembayarannya saja ya. Jadi pas jual masuk ke sini ya. Ya, pas menjual masuk ke sini ya. Ini nama pas menjual ya, penjualan share kredit masuk ke sini, pelanggannya siapa, kemudian masuk di kolom account ini ya, kolom account receivable pada sales dan COGS pada inventory ya, besarannya berapa. Dah itu pas penjualan. Kemudian pas melunasi ya, pas kita menerima pembayaran, kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Yang di penjualan kita nggak nyatet apa-apa lagi ya. Kita masuk ke jurnal penerimaan kas, berapa dari pelanggan A gitu ya, kas yang diterima berapa, apakah ada diskonnya ya. Kemudian kita akan mengkredit masuk di kolom kredit yang account receivable. Gitu. Jadi itu berlaku sama juga untuk jurnal pembelian dan jurnal pembayaran cash ya, Bu? Iya. Kalau pembelian, ketika terjadi pembelian, kita mencatatnya di jurnal khusus pembelian. Ketika kita bayar, kita akan mencatatnya di jurnal pembayaran kas. Gitu. Baik, ya. Bu. Terima kasih, Bu.